Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah perencanaan landfill, program studi teknik lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, yaitu pada kuliah yang ke-11 terkait dengan materi pengolahan lindi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem pelapis dasar di bagian dasar landfill dan terkait dengan sistem pengumpulan lindi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan berbicara tentang secara spesifik tentang lindi, ya. Untuk mengawali pertemuan kita pada kesempatan hari ini, kita akan sedikit berbicara tentang apa itu lindi, ya. Lindi dapat didefinisikan sebagai cairan yang menginfiltrasi melalui tumpukan sampah dan telah mengekstraksi material terlarut maupun tersuspensi. Ini saya ambil pengertian tersebut dari buku Tobanopoulos tahun 1993. Berarti dapat diketahui bahwa isi dari lindi tersebut sangat mungkin mengandung berbagai macam parameter pencemar yang terdapat dari sampah tersebut. Jadi kalau ada kemungkinan sampah tersebut tercampur dengan limbah B3, berarti potensi logam-logam berat juga akan terdapat di dalam lindi. Jadi tidak perlu lagi ditanya nilai BOD, nilai COD, dan parameter-parameter yang lain. Pasti di dalam lindi memiliki nilai yang sangat tinggi pastinya. Dalam gambar ini terlihat ini adalah salah satu kolam penampung lindi yang terdapat di TPA Piungan, Yogyakarta. Bisa terlihat dari warnanya, terdapat buih berwarna putih, kemudian ada aerator untuk mengolah lindi tersebut, dan berupa pengolahan menggunakan kolam-kolam. Memang kolam menjadi pengolahan favorit yang terdapat dalam pengolahan lindi. Nanti kita akan lihat mengapa hal tersebut terjadi. Yang berikutnya adalah proses terbentuknya lindi. Yang paling utama adalah karena ada presipitasi. Adanya masuknya air hujan ke dalam tumpukan sampah. Kemudian masuk ke dalam disebut sebagai infiltrasi. Kemudian mencapai titik jenuh tertentu di dalam sampah, jadi dia tidak langsung keluar, tapi tersimpan terlebih dahulu di dalam sampah. Tapi kalau sudah kondisi jenuh, baru lindi tersebut berperkolasi menuju air tanah ataupun tanah. Sangat tergantung dari nilai dari kelembapan sampah itu sendiri. Nah, harapannya adalah di dalam pengelolaan TPA semaksimal mungkin runoff yang terjadi dari air hujan tersebut dapat keluar dari tumpukan sampah dan diolah sebagai stormwater atau air drainase, gitu ya, tidak masuk ke dalam tumpukan sampah. Karena begitu sudah lolos dari tumpukan sampah, berarti kemungkinan dia mengandung logam berat, mengandung berbagai macam parameter pencemar, sehingga membuat konsentrasinya menjadi sangat pekat dan menjadi PR untuk pengolahannya. Secara teoritis, licin atau lindi tidak akan keluar dari timbunan sampah sebelum fill capacity air dari sampah itu terlampaui. Jadi memang air tersebut akan disimpan dulu di dalam pori-pori dalam celah-celah sampah tersebut. Kemudian pada suatu kondisi tertentu yang sudah penuh, ya, kondisi jenuh, baru dia akan keluar. Jadi lindi tidak akan keluar untuk TPA-TPA yang baru beroperasi, ya katakanlah baru beroperasi 1 minggu atau 2 minggu. Tapi butuh waktu untuk mengeluarkan lindi. Dalam desain unit pengolahan lindi tentunya membutuhkan prediksi terkait dengan timbulan lindi. Produksi lindi tergantung pada kondisi pengoperasian landfill. Pada tahap pengoperasian belum ada penutupan, ya, penutupan di bagian cover bagian atas.
bagian yang belum ditutup tanah penutup akhir, baik lahan yang telah disiapkan maupun sampah yang hanya ditutup oleh penutup harian atau bahkan belum ditutup seperti operasional yang ada di TPA saat ini. Nah, kondisi yang terbuka seperti ini akan meresapkan air hujan lebih besar, ya. Jadi faktor eksternalnya menjadi pendorong akhirnya jumlah lindi yang dihasilkan menjadi lebih besar. Yang kedua adalah setelah pengoperasian selesai, jadi sudah ditutup, ya, sudah ditutup, sudah tidak dipakai lagi, berarti sudah ada penutup akhir. Nah, penutup akhir ini sebenarnya berfungsi untuk mengurangi infiltrasi air hujan. Jadi sebisa mungkin ditutup. Jadi tidak hanya dengan menggunakan tanah, harapannya pemerintah daerah masih memiliki dana untuk menutup suatu zona yang sudah tidak bisa dipakai lagi dengan menggunakan misalnya geomembran, sehingga debit lindinya akan berkurang dan porsi pengolahan lindi yang harus dilakukan untuk mengolah lindi tersebut sebelum dikembalikan ke lingkungan menjadi lebih rendah, gitu ya. Nah, terkait dengan prediksi tadi memang ada perhitungan, ya. Perhitungan salah satunya adalah menggunakan metode neraca air, Thornwide namanya. Jadi dengan rumus, ya, dengan model, sebenarnya konsepnya sederhana. Jadi input dan output, ya. Jadi input harus sama dengan output. Misalnya inputnya adalah yang pertama adalah presipitasi, ya, presipitasi. Kemudian yang berikutnya adalah moisture storage, ya. Jadi tadi ada yang kita bilang sampah tersebut akan mengalami suatu titik kejenuhan sehingga setelah itu dia akan mengeluarkan licin. Jadi dengan rumus P, ya, presipitasi dikurang dengan RO karena ada runoff harapannya bisa keluar dari area tersebut. Kemudian dikurang dengan evapotranspirasi, air yang nanti kemungkinan akan menguap. Hubungannya berarti harus ada data-data pertama curah hujan, kemudian suhu udara, begitu, ya, karena hubungannya dengan iklim sangat tergantung dari kondisi di suatu wilayah tersebut. Dan ditambah dengan moisture storage. Nah, angka-angka ini bisa didapat tentunya dengan data-data sekunder. Jadi bukan berarti setelah operasional ini bisa baru dihitung, tidak. Tapi perhitungan ini sudah dilakukan sejak awal pada saat desain landfill itu dilakukan. Atau model perhitungan yang kedua adalah menggunakan model HELP, ya. HELP ini software HELP yang kalau tidak salah software ini gratis, ya, tapi masih menggunakan model tampilannya yang belum versi Windows, ya. Jadi kayak tampilan DOS masih berlayar biru dan hitam. Data yang dibutuhkan di sana adalah data cuaca, ya, ada presipitasi tadi, radiasi matahari, temperatur, dan evapotranspirasi. Kemudian yang berikutnya adalah sifat tanah. Jadi nanti kita bisa melihat misalnya segitiga struktur tanah. Di sana ada porositas dan ada field capacity dari sampah itu sendiri. Berarti harus jelas juga berapa persen sampah yang masuk ke sana dengan kategori organik, plastik, logam, kaca, dan lain-lain. Kemudian informasi yang dibutuhkan yaitu adalah informasi desain landfill, pelapis dasarnya seperti apa, yang sudah kita bicarakan di minggu yang kemarin, ya. Kemudian sistem pengumpul lindi, kemudian sistem pengumpul runoff-nya, dan kemiringan permukaan landfill. Kenapa kemiringan? Karena apa? Semakin miring, memang potensi runoff-nya akan semakin besar. Tapi desain secara konstruksi semakin miring, kan pertimbangan dari kekuatan konstruksinya juga perlu dipertimbangkan. Karena yang ditimbun di sini adalah sampah, sehingga sangat mudah untuk longsor, gitu, ya. Nah, debit dan karakteristik lindi, debitnya sangat berfluktuasi satu kondisi dengan kondisi yang lain, karena tergantung dari faktor eksternal juga.
yang faktor internalnya sangat tergantung dari kondisi sampahnya. Jadi fill capacity-nya seperti apa sangat tergantung dari jenis sampah yang masuk di sana. Nah, karakteristik dan kualitas lindi ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah karakteristik dan komposisi sampah seperti yang kita jelaskan tadi di atas, jenis tanah penutup landfill, kemudian musim juga berpengaruh, kemudian kelembapan timbulan sampah dan umur timbulan tersebut. Jadi umur ini menjadi tren menarik sebenarnya kalau teman-teman mau melanjutkan penelitiannya, tugas akhir mungkin terkait dengan umur timbunan. Jadi beberapa referensi yang saya pernah acu menunjukkan hal yang berbeda. Sampah yang ditimbun dengan waktu yang lebih lama akan menghasilkan karakteristik licit yang berbeda dengan sampah yang baru ditimbun. Jadi dapat dilihat dari nilai rasio, nilai BOD dan COD-nya. Kemudian karakteristik lindi, nah ini yang tadi saya jelaskan sedikit ya. Misalnya apa? Suatu landfill yang baru berumur kurang dari 2 tahun. 2 tahun ternyata memiliki BOD nilainya adalah sampai 2.000 sampai 30.000. Ini nilai yang sangat tinggi sekali. Tipikalnya adalah 10.000. Tetapi begitu landfillnya sudah berumur lebih dari 10 tahun, nilai BOD-nya akan rendah. Jadi mungkin dia sudah tergerus ya, kandungan-kandungan di dalamnya sudah terkena air-air tadi ya, sudah beroperasi sekian tahun sehingga nilai-nilainya menjadi lebih turun. Dan nilai pH yang awalnya asam kemudian mendekati normal. Ya. Begitu juga dengan TSS dan seterusnya. Jadi ada perbedaan yang signifikan. Namun yang menarik adalah, kenapa saya bilang tadi ini menjadi penelitian yang menarik adalah apa? Karena di TPA kita tidak pernah memperhatikan data ini, operasional di lapangan tidak pernah memperhatikan data ini. Desainer landfill pun terkait dengan bagaimana mendesain instalasi pengolahan lindinya pun ternyata tidak mempertimbangkan angka-angka ini. Buktinya apa? Buktinya semua zona, mau umur berapapun, dia akan tetap masuk ke satu saluran, kemudian berakhir di satu tempat dan dicampur. Padahal kondisi yang seperti ini tentunya akan lebih memudahkan. Jadi kalau memang bisa diperkirakan, kemudian menghasilkan lindi dengan karakteristik yang lebih rendah, pastinya perlu unit pengolahan yang berbeda, dipisah antara yang berumur muda dengan yang berumur tua. Karena yang berumur tua harapannya bisa memiliki unit pengolahan yang lebih sederhana. Kalaupun dicampur keduanya, nah ini menjadi problem tersendiri. Misalnya suatu unit pengolahan kan sudah diset persen removal katakanlah ya begitu ya, persen removal misalnya satu kolam pertama di set persen removalnya sekian persen, misal 80% atau 70%, tapi ternyata yang masuk adalah lindi yang seperti ini, sehingga apa, otomatis begitu pengurangan yang begitu besar di bak pertama, bak yang kedua yang menggunakan mikroorganisme juga dia tidak akan kebagian apa-apa karena di bak pertama sudah dihabiskan oleh yang pertama tadi. Mungkin penjelasan secara secara mudahnya seperti itu kira-kira. Kemudian licin dari timbunan sampah baru, nah ini sudah tadi dijelaskan. Baik, kita lanjut. Kemudian ada yang menarik juga, ini menjadi hal-hal yang teman-teman perlu dalami berikutnya jika akan tertarik mengambil topik tentang pengolahan sampah. Ini beberapa tahun yang lalu di Jepang terutama yang membandingkan antara landfill dengan menggunakan sistem anaerobik. Sebagian besar TPA di Indonesia adalah sistemnya anaerobik karena tidak bisa dipantau setiap saat sehingga sangat mungkin TPA tersebut akan minim oksigen karena tumpukan sampah yang berlapis-lapis ya. Nah, sehingga potensi CH4-nya menjadi lebih tinggi.
Nah, tren anaerobic landfill ini memang di beberapa dekade sebelumnya menjadi sangat tren karena apa? Karena harapannya landfill tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi CH4-nya. Metannya diharapkan bisa semaksimal mungkin untuk dihasilkan sehingga bisa dimanfaatkan. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, metan dirasa lebih berbahaya kalau di TPA tersebut belum dilengkapi dengan sistem pengolahan gas metan. Sehingga jika hanya rilis ke udara saja, ini akan berpotensi menjadi pencemar yang lebih besar. Penelitian menunjukkan bahwa metan memiliki daya rusak 20-an kali lebih besar daripada CO2. Jadi ini juga sebenarnya menjadi bahaya juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah berkembanglah penelitian tentang semi aerobic landfill. Kenapa semi? Karena memang tidak memungkinkan untuk menerapkan aerobic landfill. TPA dengan blower begitu ya, dengan pemompaan udara setiap saat ke sana sehingga membutuhkan biaya untuk suplai oksigennya, sehingga dibuatlah semi aerobic landfill. Dia tetap menghasilkan CH4 tapi dengan jumlah yang lebih sedikit. Nah, harapannya di bagian dasarnya dapat dimodifikasi sedemikian rupa, ditaruh suatu pipa yang mungkin untuk mengalirkan udara. Jadi udara yang masuk ke sini sehingga terjadi pengolahan sampah secara aerobik, yang keluar hanya CO2. Jadi harapannya ini menjadi lebih ramah lingkungan dari sisi udaranya ya. Nah, ini ada berbagai macam gambaran terkait pemompaan tadi, memberikan ruang-ruang sehingga udara tadi bisa masuk walaupun tidak bisa 100% ya. Harapannya bisa mengurangi jumlah jumlah metan yang dihasilkan. Nah, ternyata beberapa hasil penelitian tersebut, ini yang saya ambil dari hasil penelitian Tanaka ya 2008. Dibandingkan dua gambar ini, anaerobic landfill dan semi anaerobic landfill ya, semi aerobic landfill memiliki tren yang seperti ini ya. pH rendah menghalangi aktivitas bakteri metan 2,5 tahun sehingga BOD tidak turun ya. Jadi pH rendah mengalami aktivitas bakteri metan sehingga BOD tidak turun. Jadi bakterinya tidak bisa mengolah semaksimal mungkin sampah tersebut. Sehingga ada tren ya, ada tren seperti ini. Nah, kalau dilihat nilai BOD-nya yang tadi kita sampaikan di umur muda ya, 0 sampai 8 bulan, 10, 24, 32 ini masih tinggi. Kemudian dia akan turun ya. Di umur kira-kira 32 bulan ya, 32 bulan. Nah, kalau dilihat berarti sudah mendekati angka 3 tahun ya, baru fase 1 itu selesai dengan nilai BOD yang tinggi. Nah, sedangkan pada semi aerobic landfill polanya akan lebih cepat. Jadi kurang lebih di sini 18 bulan ya fase 1. Kalau di sini sampai 32 bulan, ini 18 bulan dengan nilai BOD yang turun secara signifikan. Nah, harapannya pH-nya bisa menjadi lebih normal. Fase kedua start 1 tahun lebih awal dibandingkan dengan landfill anaerobik. Nah, begitu fase 2, fase 3 semakin ke sana kondisi lindi yang dihasilkan semakin stabil. Nah, ini juga berbagai macam perbandingan antara anaerobic landfill dengan semi aerobic landfill. Jadi yang satu terus menurun dari sisi BOD, nilai BOD-nya. Yang satu tetap bertahan karena memang fasenya masih panjang ya. Kalau di gambar sebelumnya ditunjukkan bahwa bisa sampai dalam kondisi 3 tahun ya, hampir mendekati angka 3 tahun baru memiliki nilai BOD yang tinggi. Nilai BOD ini menjadi problem utama dalam pengolahan lindi karena sangat sulit untuk
menurunkan nilai BOD tersebut. Ya. Nah, diakibatkan dari apa? Tingginya konsentrasi BOD selama 2,5 tahun pada landfill anaerobik karena ada akumulasi asam-asam organik yang menghambat aktivitas bakteri dalam menghasilkan metan. Ya. Konsentrasi BOD dan evapotranspirasi lebih rendah, pada landfill semi aerobik dibandingkan dengan aerobik. Jadi sehingga Pak, klaim dari penelitian ini adalah landfill semi aerobik mempunyai keuntungan mengurangi beban pencemaran lindi. Jadi sangat cocok untuk wilayah-wilayah yang tidak mampu mengolah lindi secara baik. Karena TPA-TPA Indonesia identik memang dengan sistem pengolahan lindi menggunakan sistem kolak dan harapannya dapat berjalan begitu saja secara otomatis tanpa ada perawatan sehingga air yang keluar jauh dari harapan yang diinginkan. Nah, ini beberapa gambaran pengumpulan lindi dengan model Fukuoka ya, namanya Fukuoka karena tadi penelitiannya dilakukan di Universitas Fukuoka. Ini cukup terkenal beberapa tahun yang lalu sehingga menggunakan juga material-material lokal, salah satunya adalah bambu yang dipilih. Karena bambu juga sangat mungkin didapatkan di Jepang, di Cina, beberapa negara yang mudah mendapatkan bambu, termasuk dengan Indonesia. Ya. Jadi tumpukan-tumpukan bambu dibuat sedemikian rupa, kemudian ditimbun di bagian dasar. Nah, harapannya bambu-bambu ini menjadi penyuplai udara yang sebelumnya sudah dibolong-bolongin. Dan daya tahan bambu juga cukup kuat. Ya. Dan beberapa perpipaan vertikal yang digunakan sekaligus sebagai rilis CH4 yang mungkin dapat dihasilkan. Penggunaannya pun sederhana, menggunakan drum-drum bekas, kemudian menggunakan ban-ban bekas. Jadi harapannya negara-negara berkembang dapat menggunakan sistem tersebut. Ini adalah video yang pertama terkait dengan perbandingan antara landfill anaerobik dengan landfill semi aerobik dan beberapa pengertian di awal terkait dengan pengolahan lindi. Kita akan lanjutkan di video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.